Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 104 Pertemuan tak sengaja di jalanan. 3 hari kemudian. Sebuah kereta kuda yang tidak mencolok melaju pelan di jalan. Gerbong kereta itu tidak menarik perhatian, yang menarik perhatian orang-orang adalah gadis cantik dan dingin di depan yang mengenakan pakaian hitam. Wajahnya sangat elok dan cantik, tubuhnya yang dibalut pakaian hitam itu terlihat seksi dan memikat. Kalau saja ada sedikit senyum di wajahnya, dia pasti akan menjadi wanita yang memukau dan membuat para lelaki tergila-gila. Namun, gadis muda berpakaian hitam itu memiliki aura dingin yang terpancar dari seluruh tubuhnya, sikapnya yang dingin dan cuek itu dengan cepat membuat orang-orang enggan mendekatinya. Di dalam kereta kuda, Guan Xilin menatap Feng Jiu yang sedang bersandar miring ke sisi kereta sembari membaca buku. Dia bertanya dengan sedikit kebingungan, "Jiu kecil, karena kamu memiliki keterampilan medis yang sangat hebat, mengapa kamu tidak menghilangkan bekas luka di wajahmu terlebih dahulu?" Sudah lama sekali dan bekas luka di wajahnya masih belum menunjukkan tanda-tanda memudar. Setiap kali dia melihat bekas luka di wajahnya, dia akan merasa khawatir, tetapi dia sendiri malah bersikap seolah-olah sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak mempermasalahkannya. Bukankah dikatakan bahwa gadis tidak tahan jika wajahnya dirusak? Mengapa dia melihatnya begitu acuh tak acuh dan tidak terganggu olehnya? Tidak usah terburu-buru. Obat penghilang bekas luka yang sedang kuracik masih kurang satu jenis ramuan lagi. Jawabnya santai sambil membalik halaman buku dan melanjutkan membaca. Itu adalah gulungan yang mencatat langkah awan badai, yang ditemukan di antara koleksi gurunya di dalam ruang tersebut. Setelah melihatnya, dia menemukan bahwa gerakan kaki yang digambarkan di dalamnya lebih menakjubkan daripada miliknya dan dia terus memperhatikannya sejak mereka meninggalkan Peach Blossom Ridge, tidak dapat berhenti membacanya sedetik pun. Hingga, hidungnya mencium aroma harum dan tanpa disadari kepalanya terangkat. "Kakak, apakah kau mencium sesuatu?" Matanya berbinar saat menatapnya. Mengendus aroma itu, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya kembali ke tenggorokannya. Melihatnya seperti kucing rakus, Guan Xilin tertawa terbahak-bahak tak berdaya dan mengulurkan tangan untuk menepuk kepalanya dengan lembut. "Hidungmu itu hanya mengenal makanan. Bahkan dengan tirai tertutup, kau masih bisa mencium aroma pancake daun bawang goreng." "Benar sekali. Pancake daun bawang goreng." Dia tersenyum gembira dan memeluk lengannya sambil mengayunkannya sambil berkata, "Kakak, bisakah kau membantuku membeli beberapa?" "Aku mau 2. Sambil mengulurkan 2 jari, dia melambaikannya di depan wajah Guan Xilin. "Baiklah, baiklah, aku akan pergi membelinya," katanya, tak berdaya melawan permohonan itu. Pada saat itu, Leng Xuang yang sedang mengemudikan kereta mendengar percakapan di dalam dan dia pun memperlambat laju kereta. Guan Xilin membuka tirai dan melompat dari kereta sambil berkata kepada Leng Xuang, "Berhentilah di samping kereta. Aku akan mengambil beberapa kue dadar dan akan segera kembali." Sambil berbicara, dia sudah berjalan menuju sebuah kios kecil yang tidak jauh dari situ. Leng Xuang memarkir kereta kuda di samping dan menunggu, sambil melihat ke arah kios kecil. "Paman, 4 pancake daun bawang goreng." Guan Xilin berkata dengan keras sambil mengeluarkan uang. "Tuan muda, Anda ingin beberapa mangkuk sup kacang hijau untuk hidangan ini." "Pancake daun bawang goreng sangat cocok dengan sup kacang hijau," tanya pria yang agak tua itu, sambil mengemas pancake panas yang mendesis itu. "Itu berhasil, saya akan mengambil 2 mangkuk, tidak, 3 mangkuk. Bungkus dengan baik agar mudah dibawa pulang." "Tentu, tentu," kata lelaki tua itu sambil tersenyum, cepat-cepat mengisi 3 mangkuk sup kacang hijau dan mengemasnya untuk dibawa pulang. Di kejauhan, Feng Qingge sedang menemaninya dan dia baru saja keluar dari Jade Pavilion Love ketika tanpa sadar Murong Yisuan melirik ke sekelilingnya dan melihat seorang laki-laki sedang membeli sesuatu di sebuah kios kecil. Dia terkejut dan tiba-tiba rasa senang muncul di matanya. Itu dia, kakak laki-laki dari gadis berbaju merah itu. Jika dia ada di sini, apakah gadis berbaju merah itu juga ada di sini? Memikirkan hal itu, jantungnya mulai berdebar-debar, karena kegembiraan dan kegugupan tertentu mencengkeram hatinya. "Kakak Murong, ada apa?" Feng Qingge yang menariknya bertanya dengan heran. Melihat bahwa dia hanya berdiri di sana dan tidak bergerak, dia menoleh untuk mengikuti tatapannya, hanya untuk melihat seorang pria berpakaian biasa sedang membeli pancake daun bawang goreng. Kakak Murong mengenalnya.